Cam bisa on cam nggak? Biar aku juga bisa on cam. Cam on cam. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. sehat? Ya alhamdulillah, amin. Apa? Guys, ada yang bisa on cam nggak? Apa dibilang Kem? Apa dibilang Kem? Mana nih? Bentar. Ini orangnya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, yang perlu saya bantu? Gimana Kak? Ada Bapak. Ya apa? Jadi begini, ini kan sudah aku bilang kita observasi. Apa? Ya. Udah mau dimulai nggak ini? Ya udah mulai. Ya boleh. Ini udah direkod Kak. Nah, Direkod. jadi gini Pak. Ya, Bang. Dari mata kuliah sejarah pendidikan Islam itu kan ada juga ribuan observasi sekolah. Sekarang nih. Suaranya enggak jelas nih, Sar. Benar suaranya. Deketin aja Zar mic-nya. Deketin. Nah, jadi kan kami dari teman-temannya Farida itu dapat tugas buat observasi sekolah. Berhubung keadaannya juga tidak memungkinkan dan kita juga terpencar di berbagai macam daerah. Terus sekolah juga kan belum banyak yang tatap muka juga. Nah, terus waktu itu kan Farida juga ngusulin kalau orang tuanya itu kepala sekolah. Ya udah, saran dari kami kan biar mudah aja, terus nggak usah observasi juga. Jadi mungkin dari kami nanti ada beberapa pertanyaan yang diajuin ke Bapak. Gitu Pak, boleh? Aduh. Udah jelas suaranya? Udah jelas suaranya. Iya Bapak, boleh saya teruskan Bapak? Ya bagus ya. Iya Bapak, jadi sebelumnya mohon maaf untuk waktunya karena kami mengambil waktu Bapak. Ya. Untuk kali ini kami minta sedikit waktunya untuk sedikit kayak wawancara gitu Bapak. Jadi ini ada semacam tugas observasi dari mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Jadi kami perwakilan dari kelompok 1 di mata kuliah sejarah pendidikan Islam ini ingin menanyakan beberapa hal berkaitan tentang sekolah di SMP Bapak sendiri. Iya. Jadi mungkin nanti bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan Bapak. Ya. Ya. Jadi udah dimulai nih. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu kan ini kan lembaga yang kita naungin itu kan SD Negeri Puang. Nah, lembaga SD Negeri berarti kalau lembaga SD Negeri di bawah naungan pemerintah. Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah. Dinas Pendidikan Kebudayaan pemerintah. Nah, untuk bagaimana sistem persyaratannya dalam lembaga ini untuk pendaftaran bagi siswanya? Kalau untuk SD lulusan dari TK mengisi formulir usia 7 tahun ke atas. Ya itu saja. Gitu saja. Gitu ya.
Kurikulumnya dari pemerintah. Ya, kurikulum dari pemerintah. Ya, sekarang yang dipakai kurikulum ke-13. K13. Bukan lagi ini KTSP. Ya, dulunya KTSP berubah menjadi K13. Oke. Hmm. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dipersilahkan. Ya, kenapa banyak? Lembaganya itu swasta atau negeri? Kira-kira Gimana nih, Zan? Swasta atau negeri? Swasta. Negeri. Negeri. Oh, negeri. SMP ya? Apa SD? Tidak. SD. Oh, SD. SD. Apa lagi? Kalau berarti kalau negeri itu kurikulumnya itu dari lembaga itu sendiri apa masih ikut pemerintah? Lembaga itu sendiri atau pemerintah? Ya, termasuk lembaga pemerintah dan ya artinya termasuk juga otonomi sekolah sendiri dikondisikan dengan lingkungannya dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Baik Bapak, kalau sebelumnya ini Bapak untuk kedudukan Bapak sendiri di lembaga ini itu sebagai apa Pak? Dan sebenarnya Bapak itu dulu lulusan mana kalau boleh tahu, terus kayak jabatan ataupun peringkat di sekolahnya itu apa gitu Pak? Untuk sekarang saya kepala sekolah. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidik Sekolah Tinggi Keguruan. Ya, STKIP. Sekolah Tinggi Keguruan. Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan. Oh, STIK. Ya, STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan. Apa sih? Next. Apa nanti nama? Untuk metode pengajarannya apa ada apa aja gitu Pak, metode pengajaran yang dilakukan guru kepada Metodenya itu saja. Kalau metode artinya banyak bentuk. Metode dikondisikan juga karena siswa tidak sama. Ya, dan ada juga sukanya ceramah, ada juga sukanya eksperimen, ada juga sukanya bentuk cerita dulu. Jadi ada juga inquiring. Jadi itu dikondisikan siswanya. Karena siswa itu tidak sama semua. Tapi ada beberapa metode unggulan gitu Pak, jadi yang digunakan. Metode unggul yang digunakan. Ya, metode unggulan yang digunakan adalah eksperimen. Artinya di samping juga bentuk ceramahnya, langsung juga prakteknya, analisanya juga di lapangan. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu beda-beda ya Pak? Oh beda kelas, makanya tadi saya bilang banyak bentuk, tergantung kondisi tingkatan siswanya. Kalau kelas 1 namanya metode artinya apa istilahnya termasuk kurikulum ke-13 tapi dirangkaikan dengan istilah tematik. Ya, tematik artinya satu tema merangkai ada beberapa pembahasan yang ada masuk di situ dari agamanya, pendidikan moralnya, matematikanya, pengenalan lingkungan
dengan lingkungan yang di sekitarnya. Ya, saya kira begitu. Mungkin kalau dari guru di SD itu sendiri mungkin masih campur ya Pak. Ada yang PNS atau masih honorer gitu. Oh, ini gurunya apakah masih campur? Ada kan ada yang Kalau untuk SD istilahnya guru kelas. Iya, artinya dia guru kelas kecuali pendidikan jasmani, pendidikan jasmani dan kesehatan. Itu biasa disebut dengan guru penjaskes dan pendidikan agama. Ya, kalau di SD tidak sama dengan di sekolah tingkat umum, contohnya SMP, SMA, bahwa dia per bidang studi. Kalau kami di SD istilahnya masih guru kelas. Tapi udah ada yang terdaftar jadi PNS gitu Pak dari sekian banyaknya guru. gurunya ada yang sebagian dari PNS, ada yang honor. Ya, jadi karena sekarang guru PNS dibatasi, maka di setiap sekolah itu artinya terbatas juga PNS-nya, tapi banyak juga honornya. Banyak honor. Banyak honor. Kenapa? Boleh lagi? Kenapa lagi? Masih ada? Mungkin Ada. bisa dilanjutkan dengan Mbak Dese. Iya, aku. Apa? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Pak. Iya, Iya, Pak. yang mana ini? Aku, benar, Pak. Ya, Dewi siapa ini? Dewi Setiani. Setiani, iya, Pak. Dewi Setiani. Ya, Ini temannya Farida. iya, Pak. Sahabat, Pak. Kapan ke sini, Dewi? Nanti, Pak, insya Allah. Ya, ke sini dari mana, Dewi? Dari Bogor, Pak, Jawa Barat. Wes, sekali-kali masuk di Sulawesi Selatan. Insya Allah, Nikmati. Pak. Nanti saya bayar tiketnya pulang. Masya Allah, baik banget. Kami sekelompok ya Pak. Ya, untuk Dewi, bagaimana Dewi? Kapan ke sini, Dewi? Kapan-kapan, Pak, insya Allah ya, Pak. Lanjut, Pak, pertanyaannya. Itu, apa sajakah metode pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk lebih giat dalam mengikuti proses belajar? Jadi, peserta didik itu biar lebih giat itu lebih senang ke kayak metode diskusi kah, apa tanya jawab kah, gitu, Pak? Kalau SD, karena saya di SD, kebetulan saya ke sekolah di SD, saya sekarang itu tingkatannya beda atau beda metode kelas 1, 2, beda metode. Kalau kelas 3 namanya kelas peralihan. Kalau kelas 4, 5, 6 itu istilahnya kelas penerapan, artinya menerima. Jadi kalau kelas 1, 2 kelas yang banyak bermain. Jadi metodenya di situ agak sedikit beda. Artinya dikondisikan karena anak itu artinya ada istilahnya rasa jenuh. Jadi makanya di situ diselang-selingi, artinya metode bermain. Kalau untuk 1, 2. Jadi kalau kelas 3 peralihan namanya beda lagi. Ya sering diselingi dengan tugas. Ya baru sedikit dibatasi ini, ya artinya diselingi dengan tergantung dari metode gurunya, apa dia ada selingan menyanyi ataukah dengan membentuk karakter siswa yang mana bisa umpama
menari, apa saja yang dimiliki potensi. Artinya ini namanya kelas, artinya di mana itu siswa peralihan. Iya. Bagaimana Dewi? Dewi. Ya, Pak. Bagaimana Dewi? Ada yang salah kan? Enggak, Pak. Ya udah. Kalau saya memang lama maka tidak mengajar juga. Saya kepala sekolah mulai 2000 tahun 2000. Oh iya, dan kepala sekolah kan nggak ngajar ya, Pak? Ya, tidak mengajar, kepala sekolah Bapak tidak diberi. pemimpin. Tidak ada jam. Apalagi sekarang kepala sekolah sudah tidak ada jam mengajarnya. Bagaimana Dewi? Iya udah Pak, mungkin dilanjut Buka sama yang channelnya lain. dulu Dewi. Jangan. Nanti kapan-kapan kalau main ke rumah ya Pak. Siapa lagi? Melani. Mana Melani? Siapa lagi mau bertanya? Pak, tapi di sekolah Bapak bahasa yang digunakannya apa, Pak? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa yang digunakan siapa namanya? Nizar. Bahasa yang digunakan Nisar sesuai dengan tingkatan kelasnya juga. Oh, beda-beda, Pak. Yang begini toh ada persentasenya. Karena anak itu tidak, artinya kan ada beberapa bentuk bahasa. Kalau kita di sini ya ada namanya bahasa ibu, bahasa nasional. Jadi semestinya yang digunakan adalah diupayakan bahasa nasional, artinya yang digunakan secara nasional, tentulah bahasa Indonesia. Tapi tidak tertutup kemungkinan namanya sekarang media teknologi canggih, ya tidak tertutup kemungkinan karena kita juga dituntut, artinya bentuk kemajuan. Karena bahasa Inggris bukan lagi bahasa internasional namanya. Dia bagian daripada bahasa lokal juga. Jadi tergantung dari kondisi lingkungan sekolah, di mana gurunya yang memang bisa mengatur, bisa juga diselingi bahasa Inggris, bahasa ibu, bahasa nasional, ya kondisi artinya kondisi penerapan lingkungan sekolahnya saja. Siapa lagi? Bagaimana Nisar? Apa memang ada sebenarnya itu atau bagaimana kah itu? Tapi untuk guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi ada Pak? Begini, makanya sekarang guru itu dituntut SDM-nya. Jadi kalau guru di SD bukan saja mengajar, bukan saja memiliki bahasa Indonesia, bahasa ini, tapi harus bisa artinya memberikan mendikte. Sekurang-kurangnya ada tahu bahasa Inggris. Jadi tidak ada guru bahasa Inggris kalau untuk SD. Tapi kita pakai istilahnya guru kelas. Maka SDM-nya guru sekarang harus istilahnya guru berkualifikasi. Maka ada disebut sertifikasi. Maka tidak bisa memiliki sertifikasi kalau memang guru tidak berkualifikasi. Artinya bersertifikat guru. Betul-betul memiliki kompetensi guru. Saya kira begitu, Nisar. Untuk saya, bagaimana kira-kira? Kalau di sekolah saya terapkan begitu. Saya tidak menerima guru honor kalau bukan dari lulusan bersertifikat, artinya berkualifikasi dengan tamatan guru. Kayak ini, kayak jurusan. Ya. Bagaimana, Nisar? Cocok ya, apa? Ya, cocok Pak. Ya. Langsung bisa Mbak Linda. Iya. Mbak Linda. Mama Mbak Linda. Mana Mbak Linda? Sebelumnya mohon maaf Pak, off cam karena kurang mendukung.
Nggak Sebelumnya bisa. mohon maaf off cam Apa maksudnya? karena Nggak sinyalnya bisa kurang. on cam, nggak bisa aktif kamera karena Hmm. kameranya nggak mendukung. Karena nggak Saya- bagus kameranya. Sinyalnya. Kan kita bagus sih. Mana Linda? Mana mukanya Linda? Nggak bagus kameranya. Aduh. Jadi keluar masuk Zoom, Pak. Ya, tidak apa-apa Linda. Ya, minta maaf Linda. Mohon maaf ya, Pak. Oh iya, tidak apa. Saya izin menanyakan, Pak, bagaimanakah status guru di sekolah ini? Maksudnya? Status guru di sekolah. Apa saja statusnya? Maksudnya itu status. Kalau status guru di sekolah, ya hanya berapa? Ada namanya guru PNS. Ya, ada juga non PNS. Jadi yang sudah PNS ya namanya statusnya itu sudah PNS. Apa lain daripada status itu? Namanya honor. Oh, ya ada. Ya kalau non PNS ya masuklah kategori honor. Tanpa ada melewati jalur PNS kan tes. Status. Ya bagaimana Linda? Apa ada sebenarnya Ya, itu Pak, tadi? ada berapakah jumlah guru di sekolah ini, Pak? Wah, jumlahnya kalau di sekolah saya kan SD itu guru kelas 6. Tambah honor, artinya ya biasa kita bagi namanya di bidang kepramukaan. Artinya di menangani ada juga biasa untuk diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya di bidang kesenian. Kalau saya di sekolah saya itu ada berapa? 6, 14. 15 dengan ada pegawai perpustakaan, ada operator, ada tenaga tata usaha. Kemana Linda? Kalau nanti selesai Linda, ke sini saja Linda. Amin. Ya, Pak, insya Allah. Kalau Linda dari mana Linda? Saya dari Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Bukan ke itu dulu tempatnya kakak. Jawa Timur. Ada juga kakaknya Parida dari UGM laksana KKN dulu di Banyuwangi itu. Itu dia itu di Banyuwangi ini? Iya kan, bukan di Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Tekannya Solo itu dulu. Iya, dia Banyuwangi. Mana Linda? Kalau guru PNS-nya jumlahnya ada berapa ya, Pak, di sini? Kalau guru PNS-nya di sekolah saya ada 8. Kalau guru honorernya, Pak? Honorernya 6. 6. 7 karena tadi saya bilang 15. 15 tambah ceraka 1, penjaga sekolah. Jadi berapa, Pak? 6, 15 semua. 7 honorer. 7 honorer. Kalau guru agama aku Linda masih honor juga, tapi ya tidak memiliki kompetensi sama dengan Linda. Kalau nanti Lindanya selesai ke sini saja, Linda. Amin. Daftar di Sulawesi Selatan, Pindrang. Mana Linda? Apa? Yang mana? Siapa ini? Baik, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Linda. Sama-sama. Siapa lagi? Sama-sama, Bapak. Mas Rijal, Pak. Ini Rijal. Rijal. Baik. Rijal, dari mana Rijal? Jogja, Pak. Jogja. Aduh. Iya. Emang Jogja, tampan Jogja. Ini Pak, saya mau tanya. Kendala guru saat mengajar itu, Pak? Kendala apa yang didapat guru saat mengajar? Kalau kendalanya banyak sekali, Rijal. Karena sekarang adalah betul teknologi canggih. Jadi siapa yang tidak menguasai teknologi, maka dia itu
dia rasa ketinggalan. Jadi apa namanya tadi? Kendalanya ya maksud saya tadi itu siapa yang tidak menguasai teknologi, contohnya tidak tahu laptop, tidak tahu buka HP, tidak tahu Windows, tidak tahu ya itulah artinya ya berhubungan dengan teknologi lah. Ya itu kendala itu. Karena namanya teknologi canggih. Gimana Rijal? Cocok? Iya Pak. Sama menurut Bapak peran utama guru dalam mengajar itu seperti apa Pak? Oh, peran utamanya ya harus artinya pertama sehati dengan anak-anaknya atau siswanya. Kalau gurunya jelek, maka artinya hasil cetakannya juga jelek. Ya, saya kasih contoh Rizal. Tentu siapa yang memiliki kendaraan yang bagus, enak juga pakainya. Sama dengan gurunya. Kalau gurunya pintar menciptakan siswa yang oke, andal, maka enak juga diterima di lingkungan masyarakatnya. Ya, saya kayak begitu. Untuk contoh ini, Rizal ini. Toh. Iya, Pak. Ya, bagaimana Rizal? Iya, Pak. Sampun. Ya. Kalau salah, coba bisa tidak masuk ini. Kita ini, bukan saya ini. Saya juga ini orang tidak ini segala kurang ini Rizal ini. Iya, Pak. Tidak tahu apa-apa, ini hanya ini toh sekedar. Mungkin ada sebuah masukan. Mungkin ada yang ini ada masukan ditambah atau lainnya juga Rizal. Linda juga, mana Linda? Siapa lagi tadi? Siapa yang tadi? Dewi, Nizar. Rizal juga. Saya ini minta juga anunya supaya saya juga memiliki pendapat dari Rizal, Kan Linda. Kan berbeda-beda. Namanya kita ini saling mengisi, mengasah, mengasuh. Ya, supaya saya juga tidak ketinggalan toh. Artinya kembali lagi regenerasi. Karena siapa yang menentukan pendidikan, siapa yang menentukan bangsanya kalau bukan Rizal, bukan Linda, bukan siapa lagi ini? Bukan Rizal. Itulah semua pemangku-pemangku sebentar yang jadi penentu bangsanya. Amin. Ya, bagaimana Rizal? Iya, Pak. Ya, ada yang masuk ke saya, coba dianu juga, ditambah kalau anu, toh, supaya saya tahu juga toh. Sampun, Pak, sampun. Sampun. Artinya sampun. Masa jauh. Apa artinya itu Rizal? Sudah, Pak, sudah. Ini Jawa jadi. Agak sedikit beda karena kita di sini Sulawesi, artinya Bugis Makassar agak sedikit ya. Bagaimana tidak mungkin ya. Enggak banyak tahu. Siapa yang pakai kacamata? Melani. Bagaimana Melani? Iya, halo Pak. Melani. Oh, salah, orangnya cantik sekali ini Melani. Alhamdulillah, Pak. Iya. Kapan ke sini Melani? Tunggu undangan Parida, Pak. Hah? Tunggu undangan Parida baru ke sana. Undangan ulang tahun maksudnya. Undangan apa? Ulang tahun. Undangan ulang tahun. Ya, undangan-undangan, Pak. Melani. Ya ada. Bagaimana Melani? Yang lain ada yang lagi yang bertanya? Langsung lanjut ke Mas Farhan, Pak. Siapa yang mana? Farhan. Mas Farhan dulu, Mas Farhan. Mana Farhan? Mana Farhan? Ini di bawah. Saya, Pak. Farhan, Maaf, mana? Mana mukanya Farhan? Maaf, Pak, ini jaringannya susah banget, Pak. Aduh. Maaf ya, Pak. Iya, ya. Ini saya mau bertanya, Pak. Iya. Bagaimana dengan keadaan lingkungan sekolah saat ini?
Artinya keadaan lingkungan sekolah saat sekarang dengan pandemi, begitu? Artinya COVID. Iya kan. Bagaimana? Bagaimana, Parham? Ini Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, Parham? Maksudnya sekarang atau yang dulu? atau sekarang atau yang dulu? Oh begitu ya Pak. Ya kan sekarang ada Terus, masa corona, maka kita dibatasi. Keadaan bagaimana? Ya, sekolah. Kemana, Parham? Untuk yang sekarang saja. Pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah pergaulan lingkungan mempengaruhi proses pembelajaran dalam sekolah? Apakah pergaulan lingkungan mempengaruhi proses pembelajaran dalam sekolah? Oh, ya bisa saja. Bisa saja. Artinya pengaruh lingkungan mempengaruhi. Ya, jadi begini, Parham. Kalau saya, ya di mana lingkungan itu agak, artinya maksud saya itu lingkungan kan, tipe lingkungan masyarakat itu beda-beda. Ada memang lingkungannya artinya kayak keras, ada yang memang lingkungannya sopan, ada yang lingkungan artinya di lingkungan masyarakatnya itu memang apa istilahnya itu? Kurang menerima. Ya, kurang menerima dan menerima. Nah, itulah tantangan suatu pendidik. Itulah juga tantangan suatu pemerintah. Jadi maksudnya lingkungan yang keras itu lingkungan keras yang bagaimana, Pak? Nah, lingkungan keras, masuk begini, lingkungan keras. Bila lingkungannya keras, padat penduduknya, tentu gejolak apa namanya itu apa namanya itu kalau tidak sebanding dengan anunya tuh lapangan kerja, maka ya termasuk ya baik dari segi ekonomi susah juga toh. Nah, makanya dapat mempengaruhi juga lingkungan sekolah. Karena ada kebijakan sekolah sering timbul masalah. Akhirnya program sekolah tidak bisa apa namanya? Ini tidak bisa membawa pengaruh. Ya, artinya tidak bisa berjalan. Nah, jadi kalau di lingkungan yang memang artinya lingkungan masyarakatnya bagus, menerima sekolah, maka segala kebijakan sekolah, aturan sekolah, maka dapat diterima, maka keluaran sekolah itu bagus. Maka di lingkungan masyarakatnya, siswanya juga bagus, diterima juga dengan bagus, memberi contoh dengan bagus, dan bisa menjadi contoh juga lagi yang bisa menjadi panutan, contoh yang terbaik di lingkungannya juga bagus. Ya, bagaimana? Siapa lagi tadi? Farhan. Bagaimana Farhan? Kalau memang salah, minta tolong juga ditambah Farhan. Itu saya juga ini. Saya juga serba kurang Farhan. Iya Pak. Sudah cukup Pak. Hah? Sudah cukup kok Pak. Tidak tambah lagi Farhan supaya bagaimana caranya timbal baliknya tuh. Maksud saya juga belajar ini Farhan. Ya saling berbagi. Coba Perang, bagaimana kalau saya juga ini artinya tanya balik Perang, artinya kalau kita pendapat kita bagaimana itu kalau ya di lingkungan sekolah itu apakah mempengaruhi? Menurut saya Pak, itu ya. juga merupakan hal yang lumrah ya, seperti adanya lingkungan yang terbagi-bagi tadi, misalnya seperti lingkungan yang keras. Atau ada lingkungan yang sopan. Iya. Itu semuanya adalah hal yang lumrah, terutama di sekitar lingkungan sekolah ya Pak ya. Iya. Sedangkan pihak sekolah sendiri itu hanya bisa menerima apa yang ada di sekitar lingkungannya. Iya. Seperti itu Pak. Oh iya. Benar-benar.
berarti ada unsur benarnya apa tadi? Ada unsur kesamaannya. Ya, ya, Kan memang semua begitu. ya oke, perang apalagi nak? Kita ini belajar sama-sama perang. Saya juga ini banyak belajar juga. Belum ada waktu masih ini. Siapa lagi nih? Melani. Kemana Mas Melani? Lutfi, Pak. Wahyu. Wahyu. Mas Lutfi. Wahyu. Halo Wahyu. Ya Pak, lanjut ke Halo. Mas Lutfi Pak. Oh Mas Yuti. Lutfi Pak. Assalamualaikum Pak. Lutfi. Dari mana? Waalaikumsalam. Dari mana Lutfi? Dari Sulawesi Pak. Sulawesi mana? Selatan. Hah? Selatan. Lu Timur. Oh lu Timur. Ya, Hampir mirip bahasa apa itu? Wah iya Pak, mau pakai Ya. bahasa apa ini Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Endrekang, Patinjo. Wah, bukan Pak, bukan. Ya, Mohimnya hampir mirip itu. Kalau lu apa? Lu Timur Pak, Lu Malili. Timur. Tuh, oh, bertimur berarti Banggai, Sulu Banggai. Bukan Pak, bukan. Malili Pak, paling ujung. Oh, paling ujung, Malili. Ya Pak, Malili. Oh, Malili ke arah ke Kendari. Oh iya Pak, betul Pak. Ya, arah ke Kendari. Iya, berarti ya mirip, hampir mirip. Ya Pak. Ya. Apa? Siapa lagi? Lutfi. Bagaimana Lutfi? Gini Pak, saya mau nanya. Bisa pakai bahasa Bugis Lutfi? Bisa Pak, bisa. Ya, bahasa Bugis mana kok? Oh iya, Bapak kue Pak ya. Ya, ya, makasih kau Lutfi. Ya. Iya, iya. Bahasa Bugis kok. Bahasa Bugis. Enggak mengerti nanti Pak. Iya, taruh. Artinya ini tuh nasi padu ah. Sepanang kali namanya pemberdayaan. Maka terapkan juga budaya kita sendiri dikenal di mata nasional, internasional, dunia, supaya dia bilang, wah, ada ini orang dari Sulawesi Selatan, namanya Lupi, lain-lain juga bahasanya, maka selalu dia cari kita tuh menggali apalah supaya menjadikan sesuatu pengenalan internasional. Pakai saja bahasanya Lupi. Mantap Pak, Supaya dikenal orang. Siapa lagi tadi sini? Siapa yang pakai? Melani. Supaya anak kenal juga Melani. Siapa lagi ini? Ah, siap Pak, siap. Nisar, supaya anak tahu juga Nisar. Siapa lagi yang di sini? Oh iya Pak. Ya, coba pakai bahasanya Melani, Lupi. Apa so gimana kok? Bapak kue Pak Ya. Apakah lingkungan sekolah tak Ya. mempengaruhi perilaku anak-anak Mempengaruhi anak-anaknya. Oh ya, betul itu Lupi. Lingkungan sekolah sangat mempengaruhi anak-anak. Maka ya tonaro artinya tugasnya ya tonaro tugasnya guru artinya bagaimana caranya bahwa lingkungan sekolah lingkungan itu menyatu sama sekolah, bukan sekolah menyatu sama lingkungan. Jadi dua-duanya sama. Begini masalahnya karena memang sekolah itu adalah pemberdayaan namanya, pemberdayaan lingkungan. Kan semua di situ dapat diterima. Budaya, agama, apalagi? Sosial, bentuk artinya hubungan sosial, semua artinya bentuk pengetahuan, teknologi, ya okomana ngi sekolah ilolongan. Oh iya Pak. Jadi angkai kelona maca kepukelongnya ro kelona Lupi kada riwat tu bicun itu. Ya, alamas sea mua. Lagu daerah. Oh iya Pak. Kauna umpoe masa sakale. Oh iya. Oh. Oke. Oh jadi Sabari waktu baicuna deme manangkana maguru. Oh. Iya. Kecil. Bagaimana Lupi? Jadi sekarang menyesal ya Pak karena dulu waktu kecil nggak pernah belajar Pak. Ya, kalau Lupi, bagaimana Lupi? Ya Pak, saya sangat setuju itu Pak. Ya, situ juga ada kata. Ya Pak. Iya. Jadi karena Roseka, Lupi, ya. Jadi lingkungan sangat berpengaruh ya Pak. Ya, lingkungan sama berpengaruh, tapi jangan sekolah dipengaruhi lingkungan. Jadi ada dua umpama lingkungan sangat berpengaruh,
tapi sekolah jangan dipengaruhi lingkungan. Contohnya, kau angka dilalah lingkunganmu parinut tua, bagaimana peranan guru, bagaimana peranan lingkungannya supaya itu parinungnya nak kurangi, nak degaga toh. Artinya sudah itu. Artinya mabuk, orang mas sabu-sabu, orang narkotika, supaya itu bagaimana caranya sekolah mempengaruhi dan lingkungan sekolah mempengaruhi atau lulusan sekolah tidak ada lagi yang pemabuk apa dan lain-lainnya. Bagaimana Lupi? Ya, mantap Pak, mantap. Ya, kalau Lupi bagaimana pendapatnya Lupi? Ya, pendapat saya sangat setuju Pak dengan pendapatnya Bapak. Kenapa sangat setuju? Maksud saya coba juga ada sarannya Lupi. Iya, Mencolan de melani mangkalingai Lupi. Iya Pak, saya setuju Pak. Oh Lupi, mencolan de melani. Wah, boleh tuh Pak. Iya, podangi melani kada maba mencolan da melani. Gode musepahangi ahli kasusnya ugi maksudnya ahli kasusnya miliki saja saya supaya setiap siang dan malam pelajari ke bahasa Bugis. Wah. Gimana Melani? Mantap. Nggak ngerti artinya Pak. Sudah milik Nggak orang ada Pak. terjemahannya. Melani. Mas besar. Iya Pak. Miliki anunya, miliki kasusnya. Termasuk Lupi, miliki Lupi. Pak, siap Pak, siap. Pak, lanjut Pak, boleh lanjut Pak? Ya, bisa. Bagaimana Lupi? Ya, apalagi Lupi? Pertanyaan terakhir dari saya Pak. Ya. Bagaimana guru bisa menciptakan lingkungan yang produktif dalam proses pembelajaran di dalam sekolah Pak? Ya, begini. Bagaimana guru? Bukan guru. Utama itu maksudnya dari pemimpinnya lagi Lupi. Iya Pak. Ya, bagaimana menciptakan siswa. Dan lulusannya yang begitu istilahnya andal toh. Iya Pak. Artinya yang lulusannya termasuk siap pakai lah. Bisa diterima di masyarakatnya bahwa inilah lulusan SD dari ini. Ya, makanya penerapan tingkat disiplinnya betul-betul ditingkatkan. Masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, ya jangan waktu itu disia-siakan. Ya, karena memang sekolah adalah pembentukan karakter. Artinya pembentukan karakter, tadi saya bilang lulusannya. Kalau di lingkungannya, umpama suatu saat orang salat maghrib, tidak ada imam, biar dari lulusan SD, kalau memiliki kompetensi yang baik, bisa jadi imam. Maka dipertanyakan, oh inilah hasil lulusan dari SD ini. Karena memang guru, artinya dari kompetensi gurunya oke semua. Bagaimana Lupi ya? Ini gambaran sedikit ini, Lupi. Ya Pak. Sangat mantap. Menurut saya ini. Bagaimana kalau pendapatnya Lupi? Ya, saya setuju Pak. Jangan setuju Lupi. Karena saya ini orangnya juga belajar. Ya Pak. Karena guru sangat mempengaruhi Pak. Iya betul. Makin tinggi DM seorang guru, maka ilmu yang disampaikannya pun akan semakin luas Pak, sehingga murid-muridnya. Oke. Ya bagus ya, itu bagus lebih. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sekian dari saya Pak. Iya, terima kasih banyak Nak. Sehat terus Pak. Iya. Terima kasih. Bagaimana Melani? Saya lagi bertanya. Apa Melani? Saya mau bertanya, Melani. Apa, Pak? Kapan ke sini? Nanti saya jemput di bandara sama Farida. Tunggu Farida ngundang dulu, Pak. Baru saya ke sana. Undang ulang tahun maksudnya. Kalau Melani dari mana Melani? Dari Kalimantan Timur, Pak. Oh, Kaltim. Samarinda. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Timur di mana itu? Samarinda. Samarinda itu 20-30% orang Bugis juga di situ. Iya Pak, banyak Pak orang Bugis.
Kalau mungkin Melani orang Bugis juga? Bukan. Orang Jawa Kutai. Oh, orang Tidul ya. Tapi tidak ada keluarga kawin dengan orang Bugis? Nggak ada, Pak. Oh. Nanti di sini dijodohkan Melani. Jangan, Pak. Kenapa? Jangan mempertahankan budayanya Melani. Harus ada pembauran. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Nanti, Pak. Bugis dengan Kalau Jawa. ada jodohnya, Pak. Iya. Apa Melani? Apakah tujuan diadakannya lembaga atau sekolah ini, Pak? Apa tujuannya, Pak? Waduh. Kenapa? Nah, sekolah sudah lama berdiri. Melani, kenapa sampai sekarang ditanyakan sekarang Melani apa tujuannya sekolah? Sekarang di Melani kan sekarang sudah kuliah di Universitas Islam Indonesia. Termasuk itu tujuannya juga karena Melani dari lulusan SD juga. Itu bagian daripada tujuannya Melani. Bagaimana kira-kira Melani? Jadi semua. Ini pertanyaannya dari teman-teman, Pak. Ya. Mungkin tujuan. Ya bagaimana kira-kira ini Melani? Coba coba ini bisa dikembangkan ini. Siapa namanya? Nizar. Nizar, bagaimana ini Nizar? Bisa dikembangkan ini karena apa tujuan katanya ini? Nah, baru ini ditanyakan. Maksud saya sejak dulu itu sama penjajahan sudah ada sekolah. Ya, jadi maksud saya dan kita ini sudah menikmati sekolah. Kalau mau menguasai dunia, mau jadi kaya, mau jadi penerbang, mau jadi apa saja yang berkompeten yang mau dimiliki, saya kira itulah semua tujuannya. Bagaimana kira-kira Rizal? Mungkin maksudnya Melani itu tujuan spesifiknya, Pak. Ya. Secara bagaimana Rizal? Bagaimana Rizal? Tujuan spesifiknya maksudnya. Secara spesifik. Oh, maksudnya? Iya, tujuan spesifiknya mungkin. Secara kan kalau tadi itu Melani terlalu umum dan terlalu luas. Oh, kayak gini kan itu kan tadi pertanyaannya Melani kayak secara umum. Kalau untuk sekolah tak kenapa secara spesifiknya, secara khususnya? Oh, tujuan sih. Kan misalkan ini kan ada SD 145, ada SD Impres. Kenapa ada juga ada Impres? Secara spesifiknya. Oh, karena mungkin juga kalau ada Impres bisa juga yang daerah-daerah dalaman, daerah dekat laut tuh bisa memudahkan. Tidak, maksudnya bagaimana tujuan itu? Kan tujuan secara kan ini kan mungkin bisa tidak kan sekolah itu kan banyak karena untuk membuat satu sekolah karena menghimpun satu anak yang artinya yang memudahkan anak masuk di situ. Oh, itu nih tujuannya memudahkan anak. Iya, oh begitu. Memudahkan itu juga salah satu tujuannya. Oh, begitu Melani. Ya, Pak, hasil kesepakatan saya dengan ini Farida yang ditanyakan Melani saja ini apa sih tujuannya? Artinya maksudnya tujuan didirikan sekolah atau tujuan ini supaya ini toh mencakup lingkungannya, memudahkan, istilah termasuk memudahkanlah supaya jangan bagaimana jangan satu sekolah saja satu kecamatan, satu sekolah saja satu daerah tertentu. Makanya ya pemerintah memperhatikan mendirikan sekolah-sekolah bagian artinya memudahkan anak bangsa supaya dapat memiliki pengetahuan. Tidak ada buta huruf lah. Supaya kita ini menikmati pendidikan lah, pengetahuan. Segera begitu Melani. Kalau ada yang salah coba diperbaiki dulu Melani. Oh Pak, mungkin ya bahasanya tuh membantu siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang selanjutnya gitu. Oh iya oke. Kalau saya terima kasih. Siapa lagi? Nizar. Terima kasih Nizar. Maksud saya berarti itu tujuan pendidikan sekolah lanjut. Maksudnya saya tingkat lanjutannya toh. Kalau saya untuk kapasitas di bidang pendidikan dasar, maksud saya SD saja yang saya ini toh. Ya kan. Ya oke.
Jadi itulah tadi tambahnya dari Nisari itu Melani. Kalau Melani ini suka senyum ini Melani, cantik sekali fotonya di layar TV, layar laptop. Alhamdulillah Pak, suka senyum. Rizal, Melani. Kelompok apa ya? Siapa lagi nih? Dewi. Dewi. Kelompok apa itu? Siapa ini? Wahyu. Wahyu. Ini? Siapa itu? Oh, Lutfi itu. Lutfi. Ada juga tadi di sini. Farhan. Farham. Ini. Oh, kelompoknya ya? Iya, tugas kelompok. Kelompok apa? Iya. Bagaimana Melani? Sudah cukup Pak. Ada tambahan? Ada tambahan Melani? Sudah Pak. Kusuka juga. Coba kita ini saling sharing ini. Siapa tahu ada yang mau sharing. Keburu ada waktu kan? Kalau saya juga mau bertanya sebentar ini Melani. Ya. Gimana? Siapa tahu? Karena saya ini orang kurang, orang tidak maksud saya orang ini perlu. Kalau Melani sekarang di mana posisinya Melani? Di Kaltim. Iya Pak, di Kaltim masih. Oh, kira ada di Yogyakarta. Main-main Pak ke Kaltim. Oh, saya sering biasa saya ke Samarinda. Oh iya Kak Pak. Banyak kali kan itu Samarinda adalah kota pelabuhan. Toh? Iya. Jadi kalau Nisar dari mana Nisar? Dari Bogor Pak, Jawa Barat. Oh, nanti kita baku janji kita ke rumahnya Melani Ya, karena di daerahnya itu Melani bagus sekali itu. Begitu kita sandar di pelabuhannya, rumah juga di situ karena sungai dijadikan alat transportasi di sana. Ya Pak, benar Pak. Kita baku janji nanti. Nanti kita janjian semua ke sana rumahnya Melani. Amin. Nunggu Nizar melamar Melani Pak. Diterima Melani? Belum saatnya Pak. Lulus kuliah dulu Pak. Belum saatnya. Kan corona ini memang tuh. Corona Pak. Tidak mah. Kukira corona itu bisa saja aman kalau 3M apa itu. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, apa itu menjaga jarak. Cek tes. Mana Melani? Itu Wahyu kayaknya Pak mau ngomong Pak. Si Wahyu. Wahyu mau ngomong. Wahyu, mana Wahyu? Hadir Pak. Suara dengar tidak Pak? Iya, suara masuk Pak. Iya, kenapa masuk Wahyu? Izin bertanya Pak, karena saya sendiri kan lulusan pondok nih ya Pak. Jadi kalau misalkan ya Pak, kalau metode pembelajaran di sekolah-sekolah luar seperti SD, SMP atau SMA, sepengetahuan saya itu kayaknya maju ya Pak. Jadi kayak pembelajaran dari materi yang telah dipelajarkan di SMP pada tahun 2014 sekarang sudah dipelajarkan di SD gitu ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Materi pembelajarannya Pak, misalkan dari matematika dasar yang dulu diajarkan di SMP, mungkin sekarang sudah diajarkan di SD gitu ya Pak, karena majunya modern pada saat ini gitu Pak. SD kelas 1, 2, 3 matematik. Maksudnya kalau kemajuan teknologinya tuh. Kemajuannya kan dulu kan kita SMP itu pasti kayak lebih mendasar. Kalau sekarang bagaimana kita? Masih pakai yang dulu atau berubah lagi? Berubah dari 2013. Semua kelas tidak untuk matematikanya kalau matematik apa namanya? Tematik 1, 2, 3. Tapi saya sudah kalau 4, 5, 6 beda matematika tersendiri. Begini dia maksudnya begini. Karena kemajuannya atau kemajuan pengetahuan dan perkembangan tidak begini
Maksudnya apakah sudah bisa itu pelajaran SMP sudah bisa diajarkan di SD, maksudnya begini tadi. Karena itu kemajuan. Begini, siapa lagi? Wahyu. Kalau itu yang ditanyakan tadi perkembangannya sebenarnya bagaimana di masing-masing punya artinya kurikulum. Iya Pak, beda. Begini Wahyu. Karena memang pembelajaran sekarang istilahnya pembelajaran mengikuti pola perkembangan zaman. Jadi tadi dibilang Wahyu, artinya pengetahuan dasar istilahnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Apa biasa bisa kembali ke SD. Itu kan satu pola sistem biasa memang. Artinya artinya hanya ya perkembangan, artinya nilai perkembangannya. Perkembangan mengikuti zamannya. Ya dulu Wahyu macam saya toh bapaknya Farida, saya tidak pernah dibayangkan bahwa sebentar nanti ada dibilang HP. Termasuk begini, ada dibilang laptop. Termasuk kita bisa bicara dengan jarak jauh. Tidak pernah kita bayangkan bahwa itu sebentar akan ada. Hanya guru biasa memberikan gambaran. Kalau kita di daerah, istilahnya di desa, biasa dia bilang alat transportasi, alat komunikasi. Begini contohnya. Kalau alat transportasi, ya tentu tunjukkan sepeda, motor, mobil, kapal laut, kapal udara, ya termasuk bagian daripada ini. Kalau alat komunikasi, ya biasa kita hanya diperkenalkan. Tidak pernah menyentuh. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Bukan lagi menjadi bukan lagi menjadi gambaran, bukan menjadi hayalan. Tapi apa menjadi pertanyaannya tadi Wahyu? Perkembangan pengetahuan dari SD SMP ini yang paling sekarang paling saya akui itu yang mendominasi artinya pengetahuan baik di teknologi adalah anak santri. Karena memang diberikan kesempatan betul-betul anak santri bisa bercocok tanam, bisa membuat kapal terbang, bisa membuat apa saja yang memang sesuai dengan kurikulum di sekolahnya, karena mereka memang dibina tidak pernah, artinya tidak dibatasi waktu. Maka kalau saya pelajari, anak santri yang paling banyak, artinya anak santri, artinya termasuk anak dari pesantren itu yang betul-betul kualitasnya SDM-nya tidak lagi diragukan. Ya menyusul dari sekolah negeri lah apalah. Saya kira ini tidak ada yang aku tahu bagaimana caranya di. Ya coba Wahyu juga jelaskan dulu Wahyu bagaimana ini supaya kita sama-sama ini. Ya mungkin dalam kurikulum pembelajaran yang dulu diajarkan ketika SMP kelas 3 mungkin sekarang sudah diajarkan di SMP kelas 1 gitu ya Pak ya. Kayak mungkin dalam materi matematika dulu kan sinkostan gitu ya Pak, materinya diajarkan di ketika kelas 9 mungkin sekarang sudah diajarkan di kelas 7 gitu ya Pak. Karena dari kurikulum pondok saya sendiri itu tidak berubah Pak. Jadi mungkin saya bertanya seperti tadi gitu Pak. So di sini kalau sistem kurikulum begini tidak ada istilahnya kurikulum di kelas, artinya di SMP bisa diajarkan di kelas yang di sekolah dasar lah. Karena kurikulum itu tadi saya bilang mengikuti perkembangan.
Jadi termasuk di Indonesia itu belum ada kurikulum yang tetap, belum ada yang kurikulum yang paten. Biasa terjadi juga siapa menterinya berubah lagi kurikulumnya, berubah lagi kebijakannya. Nah, ini yang biasa guru lagi yang bagaimana nih kalau Wahyu itu menerjemahkan itu apa biasa dengar itu. Makanya saya bilang anak pesantren itu betul menguasai artinya menguasai lah karena di pesantren saya lihat kurikulumnya kurikulum termasuk mandiri, otonomi. Ya, kalau kita di SD, SMP, SMA tidak ada istilahnya kurikulum artinya berulang. Artinya kurikulum yang mengikuti sama, mengikuti perkembangan. Nah, terjadi juga siapa yang menterinya biasa berubah juga kurikulumnya. Bagaimanakah itu Wahyu? Coba Gare di ini, diterjemah, di dulu tuh, dianalisa. Ya Pak, mungkin seperti itu juga Pak, menurut pandangan saya. Gimana? Bagaimana? Wildani, bantu dulu saya Wildani. Aduh. Siapa Wildani? Siapa ini? Wildani, bantu saya Wildani. Aduh. Banyak ini saya akan tidak cocok. Kenapa selalu ketawa Wildani? Gak apa-apa Pak. Saya mau nanya ini aja Pak. Iya. Boleh nggak Pak saya nanya lagi? Boleh. Berarti guru kelas itu maksudnya kayak guru yang mencakup semua pelajaran gitu ya Pak? Misalnya matematika, IPA, berarti dia jadi satu guru gitu, nggak pisah-pisah gitu ya Pak? Saya tanya juga Melani. Melani biasa sekolah di SD kah? Iya Pak, kan udah lama saya sekolahnya. Kalau tidak masuk saya waktu umur sekian tahun, 6 tahun, 7 tahun, masuk di sekolah mana? Langsung di pesantren kah? Enggak, di SD, Pak. Oh, di SD. Kalau gurunya di SD itu, dia pakai guru pamungkas, kan? Pamungkas itu gimana, Pak? Maksud saya guru pamungkas, guru serba bisa mungkin, Pak. Guru serba bisa mungkin, Pak. Maksud saya guru pamungkas itu guru selari-lari harus mengajar saja 1 jam keluar lagi dari kelasnya. Iya begitu Pak. Oh berarti bergantian? Iya. Tapi ada juga biasanya gurunya yang 2 mapel, misalnya matematika sama bahasa Indonesia gitu. Nanti yang IPA beda lagi gitu Pak. Tidak begini Melani. Halo Melani. Iya Pak. Ya kita di SD namanya guru kelas. Ya. Apakah berarti semua guru SD kelas sama itu, gitu Pak? Dia bisa mengajar bahasa Indonesia, mengajar PPKN, semuanya. Matematika, IPA. Jadi ya kecuali penjaskes. Iya Pak. Kecuali pendidikan jasmani dan kesehatan dan agama, ada guru tersendiri, guru beda studi namanya. Kalau guru di SD itu dia pakai istilahnya guru kelas, tidak sama di SMP. Kalau di SMP dan SMA guru beda studi juga, artinya lain matematika, lain bahasa Indonesia, lain bahasa Inggris. Ya, jadi di situ jadwalnya di SD. Melani, kalau guru kelas kan ada itu istilahnya jam pelajarannya umpama 45 kali 2, artinya 45 menit kali 2 artinya 2 jam itu umpama bahasa Indonesia 42 menit kali 2 berarti berapa itu? 80 berarti 80 jam, 80 menit lah. Iya. Jadi biasa umpama dikasih matematika 2 kali 45 menit istilahnya. Nah, maka dia itu harus belajar ya kalau 80 istilahnya berapa itu kalau tapi ya artinya nanti belajar sampai 1 jam 10 menit
60, 80, 70. Ya saya langsung istirahat lagi, nanti masuk lagi, ganti lagi. Tapi itu Tonji juga gurunya. Itu juga gurunya. Iya. Bagaimana Melani kalau di Samarinda? Kalau di Samarinda sih, kalau seingat saya pas SD ya Pak, ya gitu tadi. Gurunya misalnya wali kelas tuh cuma mengontrol gitu aja. Bukan mengontrol sih, maksudnya dia juga pegang mata pelajaran. Cuman nggak semua. Paling cuma matematika itu aja. Nanti guru bahasa Indonesia sama IPA dia beda lagi. Nanti guru IPS dia beda lagi. PKN gitu Pak. Oh kayak SMP. Oh bagus itu sekolahnya Melani. Berarti sekolahnya Melani dulu di SD adalah termasuk sekolah unggulan cukup gurunya. Alhamdulillah Pak. Ya begini masalahnya. Nggak tahu Pak kalau misalnya sekarang gimana, mungkin sudah beda metodenya atau gimana, saya kurang paham Pak. Soalnya tergantung dari anunya Melani, tergantung dari guru, tergantung dari sekolahnya. Karena di kecamatan itu, di kabupaten, ada memang ditunjuk, ada sekolahnya sekolah unggulan, sekolah favorit. Nah, kalau sekolah unggulannya memang cukup gurunya, atau di sekolah itu cukup gurunya, kepala sekolahnya bisa mengatur, tergantung dari kepala sekolahnya, mengatur kebijakan namanya. Pembagian mata pelajaran. Artinya kamu Farida ambil matematika, Melani ambil bidang studi IPA, Rizal ambil apa lagi? Bahasa Indonesia, Wahyu lain lagi. Kalau memang gurunya cukup di situ. Berarti nggak semua SD sama berarti Pak ya? Pasti Tidak, beda-beda gitu ya sistemnya. Beda-beda. Tergantung dari kondisi jumlah guru. Jumlah guru. Jumlah gurunya, pasukannya. Ya Pak. Sudah cukup Pak. Melani. Siapa lagi ini? Wahyu? Wahyu, bagaimana Wahyu? Kalau untuk di sana sekarang itu metode pembelajarannya sudah offline atau masih daring ya Pak? Sekarang offline atau daring? Offline. Apa bilang offline? Tetap muka itu kemasihan. Kalau untuk sekarang begini, ya kita ada tahun juga mencuri-curi begini Wahyu. Artinya kalau untuk sekarang sementara diatur 50% masuk. Ada tuh juga sekolah tergantung dari muridnya, datang saja ambil tugasnya pulang. Ini yang corona ini. Ada tuh juga sekolah offline yang memang bisa menerima toh, tapi untuk kelas 1 tidak bisa offline. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 2, kalau kelas 3 sudah bisa tapi ya. Itu aneh kuliah orang pakai susah sekarang. Susah sekarang, aduh. Mau di apa ini? Mau di kemana ini Wahyu? Tapi mudah-mudahan nanti lagi bulan Juli sudah ada saya itu penyampaiannya bahwa sudah tatap muka. Tapi pakai baju sekolah. Tapi tidak sepenuhnya, Bang. Bagaimana Wahyu? Tatap muka, Pak. Di sini udah tatap muka. Iya. Di sana tetap muka. Kalau di Palopo tetap muka Mi? Di Lu. Bukan di ini. Bogor, Pak. Bogor tetap muka Mi di? Iya. Ya alhamdulillah, amin. Bagus Mi itu. Kalau di sini tergantung juga pemerintahnya, artinya ya begitu Mi. Susah juga. Jadi untuk sementara berharapnya online apa offline Pak? Untuk semester selanjutnya Pak. Kalau saya lihat perkembangannya, saya lihat perhatikan di lingkungan masyarakatnya, saya juga baca situasi anak-anak, kayaknya anak-anak itu sudah bosan, tidak harus kita ini tatap muka. Betul. Tidak mau lagi kalau bukan tatap muka, karena apapun bentuknya, bagaimanapun canggihnya, mereka
artinya beda kalau memang ketemu dengan gurunya. Betul sekali. Artinya kayak bagaimana dia? Kesimpulannya mereka siswa merindukan gurunya. Begitu juga sebaliknya, gurunya juga merindukan siswanya. Jadi memang kalau menurut saya tidak cocok kalau tidak tatap muka. Betul sekali. Betul Pak. Bagaimana Melani? Saya setuju Pak. Karena kurang efektif Pak menurut Ya saya. kurang ya, bagus ya. Oke Melani, oh, ini Melani ini calon pemimpin ini. Amin. Sekali, Amin. Karena saya juga ngelihat gitu kan Pak, maksudnya ada anaknya sekolah SD, terus tugasnya tuh bukan dia yang ngerjain, orang tuanya. Iya Pak, jadi orang tuanya yang sekolah bukan anaknya. Ya, adanya Melani gitu Pak. Bukan Pak. Bukan Pak. Iya Melani, kayak bagaimana dia? Ini corona ini betul-betul ini coronanya ini jahat ini. Jahat. Artinya segala fasilitas lekas diangkat lah Pak virusnya ini. Nggak usah diangkat, hilang saja. Bapak sudah divaksin kah? Sudah Melani. Alhamdulillah. Sudah cukup. Kalau Melani sudah divaksin juga? Belum ada kabarnya Pak. Belum ada kabarnya. Belum ada vaksin di sini. Cuman yang guru-guru aja kayak PNS gitu itu udah dapat jatah vaksin, tapi yang warga-warga biasa belum ada kabarnya sih. Vaksin memang bagus, ada juga bagusnya, ada juga jeleknya Bella. Ada efeknya. Ada efeknya. Kalau di vaksin pertama itu sukanya selalu mau tidur saja Melani, ngantuk terus. Selama berapa lama Pak ngantuknya Pak? Maksudnya selama misalnya 5 hari itu ngantuk terus? Ya 3 hari, biasa 3 hari selalu rasa ngantuk. Suka makan. Banyak makan istilahnya. Jadi kalau Melani kurang makan harus divaksin. Cepat makin minum divaksin. Suplemen aja Pak. Melani. Jadi kapan ke sini Melani? Jalan-jalan. Tunggu Pak Rida ngundang Pak. Ulang tahun. Ngundang. Melani. Ngundang mantenan Pak. Ulang tahun nanti, ulang tahunnya. Mana yuk? Oh Wahyu. Ya Bapak. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Kalau masih ada. Iya, kalau masih ada oke. Masih ada kesempatan. Gimana untuk bukannya istilahnya begini Wahyu. Iya Pak. Kita ini bukan istilahnya bertanya. Diskusi. Ya. Diskusi ya Pak ya. Ya, saling sharing seperti itu Pak. Saya ini termasuk orang tidak punya apa-apa, bukan orang pintar juga. Saya ini orang biasa saja. Bagaimana kalau bukan Wahyu, Melani, siapa lagi nih? Rizal, siapa? Dewi, apa ini? Dese. Ya kalau bukan ini siapa lagi? Saya ini orang bagaimana Biasa standar. Ya standar. Kedua saya ini lagi berapa tahun saya pensiun juga. Tapi luar biasa. Ya bagaimana? Iya Pak. Mungkin cukup Pak penjelasannya tadi kan kata Bapak kayak kita ingin sesuatu harus dengan ilmu ya Pak ya, kayak menaruh dunia fa'alih bil ilmi, menaruh akhirah fa'alih bil ilmi. Jadi emang segala sesuatu kita harus capai dengan ilmu. Ya betul. Jadi mungkin gitu aja Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Iya. Saran juga diskusi serta wawancara yang banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatin gini Pak. Alhamdulillah Wahyu. Ya Pak, mungkin dari aku perwakilan untuk teman-teman kelompok 1 SPI. Kita mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kami banyak salahnya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu dan juga bisa saling sharing ilmu dan diskusi ini Pak. Amin. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Siapa lagi? Bisa. Dewi. Melani.